Ketemu lagi bersama kami dari kelompok 4. Kali ini kita akan belajar mengenai pencemaran lingkungan. Cek guys. Pernahkah kalian melihat tumpukan sampah di suatu tempat atau di suatu lingkungan seperti ini? Pernahkah pula kalian melihat suatu sungai atau irigasi air yang seperti ini? Ya, dan pernahkah juga kalian melihat volume kendaraan atau lalu lalang kendaraan yang lewat di jalan raya seperti ini? Kendaraan bermotor yang lewat lalu lalang di Apa yang kalian rasakan ketika di tempat yang jauh dari udara yang segar dan suci, dan jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kendaraan. Sahabat Cio, coba kalian bandingkan dengan keadaan yang kotor, bising, kumuh, panas, dengan keadaan yang sejuk, tentram, tenang seperti yang kita lihat di sini akan membuat keadaan kita menjadi nyaman. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu sendiri yaitu masuknya atau kemasukannya makhluk hidup, zat energi, atau dan komponen lainnya ke dalam lingkungan. Sehingga kondisi dari awalnya itu bersih dan nyaman menjadi lingkungan yang sangat tercemar. Nah, pencemaran lingkungan itu sendiri mempunyai beberapa contoh, yaitu di antaranya pencemaran suara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Pencemaran air. Nah, di sini kita bisa melihat pencemaran air yang terjadi di Jalan Sukalila di sungai ya. Nah, pencemaran air disebabkan oleh beberapa kasus, yakni pertama disebabkan oleh pembuangan sampah sembarangan. Biasanya hal tersebut terjadi karena kurangnya lahan untuk membuang sampah tersebut, dan masyarakat mengambil alternatif bahwa solusi terbaik untuk membuang sampah adalah sungai secara umum. Mereka berpikir bahwa aliran air sungai akan menyingkirkan sampah dari pandangan mereka tanpa berpikir bahwa sampah tersebut akan membawa bencana untuk sistem lingkungan. Biasanya, efek yang ditimbulkannya adalah penyumbatan saluran air. Sanitasi dari air tersebut menjadi buruk, merusak pandangan apabila melirik sungai tersebut. Dan yang lebih buruk adalah gambaran tersebut akan memberikan contoh kepada orang awam sehingga mereka akan mengikuti sikap buruk tersebut. Kasus yang kedua adalah pembuangan limbah industri. Biasanya produksi limbah tersebut berupa zat kimia berbahaya. Jika suatu sungai terdapat limbah tersebut, proses kehidupan ekosistem air akan terganggu. Walaupun kadar racun dari jenis limbah berbeda, tetap saja akan menghambat populasi ekosistem air. Bahkan jika kadar racun sangat berbahaya, maka itu akan membunuh semua ekosistem air. Baik, pencemaran selanjutnya yaitu pencemaran suara yang ada di Jalan Pemuda. Nah,
Bunyi atau suara ini adalah kompresi mekanikal atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Medium atau zat perantara ini dapat berupa zat cair, padat, dan gas. Jadi gelombang bunyi dapat merambat misalnya di dalam air, batu bara, ataupun udara. Kebanyakan suara adalah merupakan gabungan berbagai sinyal, tetapi suara murni secara teoritis dapat dijelaskan dengan kecepatan osilasi atau frekuensi yang diukur dalam hertz dan amplitudo atau kenyaringan bunyi dengan pengukuran dalam desibel. Jadi, pencemaran suara ini yaitu gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidakterutaman makhluk hidup di sekitarnya. Pencemaran suara diakibatkan suara-suara bervolume tinggi yang membuat daerah sekitarnya menjadi bising dan tidak menyenangkan. Tingkat kebisingan terjadi bila intensitas bunyi melampaui 70 desibel. Nah, dampak dari pencemaran suara yang ditimbulkan oleh adanya suara bising yang disebabkan oleh suara mesin pabrik, mesin penggilingan padi, mesin las, pesawat, kendaraan bermotor yang berlalu lalang, dan juga kendaraan lainnya yang menghasilkan suara. Bahkan suara kereta api pun sesuai dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang baku tingkat kebisingan menyebutkan bahwa kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari suatu usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Nah, selanjutnya di sini ada pencemaran udara, yaitu di daerah Kedawung, perempatan Kedawung, Kota Cirebon. Nah, pencemaran udara disebabkan oleh asap-asap yang diproduksi oleh mesin-mesin pabrik, knalpot motor, dan sebagainya. Asap tersebut mengandung karbon monoksida yang sangat berbahaya. Karbon monoksida dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru. Selain itu, asap juga dapat mengganggu penglihatan, sehingga mata kita akan terasa perih. Dan bahaya yang besar adalah dapat menyebabkan global warming. Asap industri sulit untuk dikendalikan. Namun, untuk menanggulanginya, kita bisa melakukan hal-hal kecil, seperti tidak membakar sampah di sembarangan tempat, tidak menggunakan motor 2 tak, dan jika berpergian dekat, jangan menggunakan kendaraan bermotor, gunakan sepeda saja. Pencemaran udara dapat berupa gas dan partikel. Contohnya seperti gas CO2 dan gas karbon monoksida tidak berwarna dan tidak berbau, bersifat racun, merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bangunan mobil dan mesin letup. Kemudian ada partikel SO2 dan NO2. Kedua partikel ini bersama dengan partikel cair membentuk embun, membentuk awan dekat tanah yang dapat mengganggu pernapasan. Partikel padat misalnya bakteri, jamur, virus, bulu, dan tepung sari juga dapat mengganggu kesehatan. Kemudian ada batu bara yang mengandung sulfur, melalui pembakaran akan menghasilkan sulfur dioksida. Sulfur dioksida bersama dengan udara serta oksigen dan sinar matahari dapat menghasilkan asam sulfur. Terakhir yaitu pencemaran tanah, di mana pencemaran tanah ini terletak di Bima ya. Sepanjang ini banyak sampah-sampah yang ada di tanah di sekitar Bima itu. Nah, pencemaran tanah ini yaitu jenis pencemaran yang terjadi akibat limbah industri berupa larutan kimia atau kandungan kimia yang terdapat pada bahan-bahan industri yang berkontaminasi bersama dengan tanah itu. Misalnya, oli sintesis yang dibuang sembarangan akan membunuh cacing-cacing tanah yang berperan sebagai katalis dalam pertumbuhan tumbuhan, dan penumpukan sampah non-organik dapat menghambat kesuburan tanah. Limbah tersebut mengubah tingkat keasaman tanah sehingga kualitas tanah berubah. Biasanya tanda-tanda tanah yang telah tercemar adalah dengan cara melihat warna dan baunya. Tanah yang berwarna hitam menunjukkan adanya indikasi bahwa tanah tersebut tercemar, dan
ditambah bau yang tidak sedap jelas merupakan hubungan di antara keduanya. Efek yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan ini adalah ekosistem tumbuhan akan terancam buruk dari segi pertumbuhannya. Langkah-langkah untuk menanggulangi hal tersebut adalah membuat lubang khususnya dengan kedalaman 5 meter untuk membuang limbah-limbah itu agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Untuk oli sintesis bisa dijual untuk didaur ulang. Nah, seperti kita ya jurusan biologi, dalam jurusan biologi ini kita telah mendapatkan materi tentang biopori. Nah, dari itu kita bisa membuat lubang biopori untuk menanggulangi pencemaran tanah itu. Sahabat bio, Setelah kita mempelajari tentang pencemaran lingkungan, kita dapat mengetahui keadaan lingkungan yang sudah tercemar dan tidak tercemar. Suatu keadaan lingkungan yang tercemar itu yaitu di mana lingkungan tersebut sudah dimasukkannya makhluk hidup ataupun komponen lain ke dalam lingkungan tersebut sehingga lingkungan tersebut itu menjadi tercemar. Nah, sedangkan suatu keadaan lingkungan yang belum tercemar itu di mana suatu keadaan lingkungan itu masih sangat asri, sejuk, bahkan nyaman. Nah, adapun cara untuk menanggulanginya kita sangat mudah ya. Dalam kehidupan sehari-hari ini kita dapat melakukan tidak membuang sampah sembarangan, membuang tidak membuang sampah pada solokan-solokan, mengurangi kendaraan bermotor seperti motor, mobil dan sebagainya. Nah, kita lebih baik menggunakan sepeda. Sepeda ini kita bisa lebih sehat dan bisa lebih ramah lingkungan. Ya, seperti yang telah dijelaskan rekan-rekan, bahwasanya kita sebagai makhluk hidup yang menempati suatu lingkungan di mana kita tinggal, seyogyanya kita harus lebih arif lagi dalam mengimplementasikan tindakan kita di lingkungan. Seperti kita harus bisa menjaga lingkungan kita dengan baik, tidak merusak. Bahkan kita harus bisa mengembangkan suatu potensi yang terdapat pada lingkungan tersebut sebagai wujud rasa syukur kita kepada ciptaan Tuhan yang begitu maha besar menciptakan suatu lingkungan beserta komponen-komponennya yang dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, sekian, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan Mengenai pencemaran lingkungan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Dadah. Itu di mana Suatu keadaan lingkungan yang tercemar itu suatu keadaan lingkungan yang sudah tercemar itu di mana lingkungan tersebut itu sudah pihak-pihak kami saja. Kalau kita kan ulangi.